Terakhir sampai berapa? 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalu nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih wa man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasir wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'un. Manusia dalam pergantian hari berkaitan dengan keberadaan dirinya dalam ayat hadis ini dibagi menjadi 3. Ada yang hari ini lebih baik dari kemarin, ada yang hari ini sama dengan kemarin, ada yang hari ini lebih buruk dari kemarin. Dari 3 kemungkinan itu yang bagus cuma 1. Hari ini lebih baik dari kemarin. Fahuwa rabih. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, maka dialah orang yang beruntung. Kalau ini kita lawankan dengan beruntung, berarti 2 sebelahnya rugi. Ya, 2 selainnya rugi. Kita pasti berharap mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung. Namun harapan itu harus diimbangi dengan adanya upaya evaluasi. Evaluasi itu baru ada kalau orang menjalani hidup ini punya target. Betul nggak cara berpikirnya? Kalau kehidupan atau apapun itu namanya, kalau tidak ada target, maka otomatis tidak akan ada evaluasi. Nah, kalau sudah tidak ada evaluasi, maka kita tidak tahu neracanya berada di saldo minus atau saldo plus. Kalau tidak ada evaluasi, kita tidak tahu hari ini untung atau rugi, lebih baik, sama atau lebih buruk. Ya, mudah-mudahan dalam menjalani hidup ini kita bukan saja sekedar tidur, bangun, makan, minum, tidur lagi. Tapi kita memahami bahwa eksistensi kita di tempat ini mempunyai target. Apa targetnya itu? Agar kita menjadi inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita jadikan target kita adalah menjadi hamba yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai ke situ minimal kita harus punya target, lakukan evaluasi, terus cari di mana kekurangan, ya, di mana kekurangan agar bisa disempurnakan, kelebihan agar bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan tadabbur ini membuat kita terus melakukan evaluasi itu. Ya.
Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir kita ayat ke-10. 11. Terakhir ayat ke-11. Kita sudah banyak bahas minggu lalu. Ya? Oh, iya ya. Sebentar. Minggu lalu kita sudah banyak bahas berkaitan dengan ayat ke-11 itu ya. Ini saya selalu sampaikan dengan bahasa seperti itu agar kita dapat memahami hakikat dari ayat itu. Ayat ke-11 itu ini biar gua yang beresin yang begini gitulah. Ya, zarni wa man khalaqtu wahida. Ya. Baik. Kita murojaah dulu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wala tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir alal kafirina ghairu yasir dzarni wa man khalaqtu wahida. Habis itu ya. Hafal? Lagi. Kita ulang lagi. Biar kita sekali jalan ya. Niatkan dari rumah, niatkan dalam hati kita masing-masing. Mudah-mudahan ini momen kita untuk menambah hafalan, memperbaiki bacaan, menambah pemahaman kita terhadap isi Quran ya. Mudah-mudahan dengan 3 hal ini Allah Allah rahmati kehidupan kita. Yuk, ya ayyuhal muddatsir tadi ya, jangan lupa bacanya. Muddatsir. Ya, mim ke dal, dal ke sa, tasdid. Yuk, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wali rabbika fasbir fa idza nuqira fin naqur fadzalika yawma idzi yawmun asir alal kafirina ghairu yasir zarni wa man khalaqtu wahida. Saking hafalnya masih mau diterusin. Iya. Padahal kita baru sampai ayat 11 loh. Udah mau nurusin ayat 12 aja. Itu yang saya suka dari Bu Lili ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Sahabat Quran, paling tidak sampai ayat ke-11 kita sudah melewati 2 tema. Ya, 2 tema. Pertama berkaitan dengan karakter building
apa yang harus dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, dan ayat ini bukan khususan untuk Nabi tapi berlaku bagi kita semua. Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Itu dia. Ujungnya bangun beri peringatan, ujungnya sabar. Landasan sabarnya kemana? Rabbika. Enggak ada jalan lain. Itulah satu-satunya landasan yang paling kokoh agar kita bisa terbentuk menjadi orang yang sabir. Amin ya rabbal alamin. Tema kedua berkaitan dengan hari kiamat. Fa idza nuqira fin naqur, apabila telah ditiup sangkakala. Hari itu disebutkan fadzalika yauma idzi yaumun asir. Pada hari itu hari yang sulit. Kemudian alal kafirina ghairu yasir. Ini bahasa sama sebenarnya, cuman ditambah ghair. Ya. Sama ujung-ujungnya sama asir juga. Bagi orang kafir, hari itu adalah hari yang tidak mudah. Satu di antara sampel, satu di antara contoh orang kafir yang akan berhadapan dengan kesulitan pada hari itu adalah, siapa ingat tokohnya? Walid bin Mughirah. Kita sudah bahas minggu lalu. Walid bin Mughirah ini sampai Allah sebut zarni wa man khalaqtu wahida, wa man khalaqtu wahida, dan orang yang aku ciptakan sendiri. Yang dimaksud adalah Walid bin Mughirah awalnya. Tapi ini bukan hanya untuk Walid bin Mughirah, berlaku bagi kita semua. Kan yang menciptakan kita adalah Allah, kan? Itu. Ya. Walid bin Mughirah punya satu kelebihan dari segi ilmu, yaitu kemampuan bahasa. Kemampuan bahasanya di atas rata-rata dan dia orang yang terkemuka dalam kemampuan itu. Ya, namun nanti kita lihat bagaimana dengan ilmu yang dia punya itu, apakah ilmu ini dijadikan sarana untuk membuat dia lebih dekat kepada Allah atau tidak? Jadi konsep ilmu itu di situ aja. Apapun ilmu yang dipunyai oleh orang hari ini, kalau dia tidak dijadikan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka otomatis ilmu itu batil. Ilmu agamanya banyak tapi hanya untuk berdebat. Ilmu agamanya banyak tapi hanya untuk dikenal dia sebagai orang yang banyak ilmu. Aplikasinya enggak. Maka ini tidak termasuk orang yang berilmu. Ilmu yang dimaksud dengan alim itu adalah orang yang mengaplikasikan, merealisasikan ilmunya dalam bentuk kehidupan. Mudah-mudahan kita dengan sedikit ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diberi kekuatan agar dapat merealisasikan apa yang kita tahu dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke-12.
ini masih berbicara di ayat ke 11-nya yang kita garis bawahi, man khalaqtu wahida. Ya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Wa ja'altu lahu. Nah, mengapa ini saya garis bawahi seperti ini? Ini kan yang kita kenal sebagai Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Wa ja'altu, oke. Ini apa? Khalaqtu kan? Khalaqtu. Di sini ja'al. Masih ingat bedanya khalaqa dengan ja'alah? Khalaqa menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ja'alah mengubah satu perbedaannya, ya, mengubah yang ada menjadi sesuatu yang baru. Ada lagi perbedaannya? Kebesaran, terus bukan karena apa ya, masih berkaitan dengan oke. Yang khalaqonya sudah benar. Khalaqo. Dimanapun nanti, ya, itu dia kata kunci. Ya. Jadi stressing penekanannya ketika kita bertemu dengan kata khalaqo, maka yang ada dalam pikiran kita adalah kebesaran Allah. Itu dulu. Ya, ketika bertemu dengan khalaqo dengan segala bentuknya, ini berarti menekankan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berkaitan dengan ja'ala, itu penekanannya kepada man. Yuk kita baca Quran dengan dua konsep itu. Dimanapun bertemu dengan khalaqo, pasti arahnya mengajak kita untuk melihat kebesaran. Contoh misalnya alam naj'alil arda mihada. Naj'al kan? Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Khalaqna di sana. Khalaqna. Jadi naj'al penekanannya kepada manfaat, khalaqa penekanannya kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah Walid bin Mughirah. Itu. Kemudian Walid bin Mughirah yang lahir dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu, wa ja'altu, aku telah jadikan. Ini tidak banyak sebenarnya Allah menggunakan bahasa aku. Ini aku. Biasanya Allah selalu menggunakan kata kami kan? Itu biasanya kalau sudah berkaitan dengan para pembangkang, para pendurhaka, itu selalu Allah menyebutkan aku. Kalau bahasa kitanya, egonya Allah tuh muncul keluar di situ. Kan kalau aku kan berarti ego. Kalau kami berarti kebesaran, kebersamaan. Coba kita lihat. Wa ja'altu, dan aku telah menjadikan lahu, untuknya. Nah ini saya sebut tadi. Ini kembalinya dhamir ihu ini kembali ke sini. Man khalaqtu wahida. Ya. Jadi kalau ini sudah kita tidak faham,
di sini kita blank di ayat ke-11, maka otomatis ini nggak bakalan ngerti di sini. Oke, sampai di situ dulu. Ya. Zarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku bersama orang yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Yang dimaksud Walid bin Mughirah. Kemudian wa ja'altu, dan aku telah menjadikan lahu untuknya. Siapa nyanya? Walid bin Mughirah. Satu. Kedua, tadi ja'alnya berkaitan dengan manfaat apa di sini? Malan. Orang kaya banyak, tapi orang yang mengerti manfaat harta tidak banyak. Saya ulang, orang yang punya banyak harta banyak, tapi orang yang mengerti manfaat harta untuk apa bagi dirinya enggak banyak. Bisa dipahami? Rubicon, ya. Ya, Rubicon dibawa mewah-mewahan untuk kemudian gebukin anak orang. Iya kan? Akhirnya kebongkar semua. Harley cut. Ya, biar kita disebut sebagai orang keren, biar disebut sebagai orang kaya. Ini bakalan panjang ini. Pertama udah dicopot kan? Udah dicopot dari jabatannya. Sekarang pasti akan diurus lagi, usut lagi nanti. Pejabat sekelas itu dari mana bisa dapat beli Rubicon? Dari mana dapat bisa beli Harley Davidson? Nggak bakalan tenang. Ya, itu yang saya sebut tadi. Yang punya harta banyak orangnya. Yang mengerti tentang manfaat harta untuk dirinya, saya sebut untuk dirinya. Karena nanti kalau kita sudah meninggal jadi warisan. Ya. Kadang-kadang kita belum sempat menikmati apa yang kita cari, tunggang langgang kita cari, belum sempat menikmati. Udah dead duluan. Siapa yang berebut? Anak. Kalau anak ditinggali ilmu agama, ya akur dia bagi warisnya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau enggak, berantem saudara. Boro-boro menafkahin harta atas nama almarhumah. Yang ada sejengkal tanah pun kalau bisa dijualin buat dirinya. Nauzubillah min zalik. Ini berarti tadi korelasinya ja'altu ini dengan malan. Berarti Allah ingin perlihatkan di sini manfaat dari harta. Malan ini disifati dengan kata mamduda. Ini masih ingat ciri ini? Di tengahnya pasti ada kata yang namanya na'at man'un. Sifatnya mamdud yang disifati mal. Mamdud ini dari kata madda yamuddu. Dalam konteks lain, madda yamuddu kita temukan di Al-Baqarah. Wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Wa yamudduhum, madda itu asalnya memanjangkan. Ini tadi segini, kemudian dipanjangin lagi. Itu namanya madda. Ya. Dalam konteks lain nanti membiarkan. Al-Baqarah, wa yamudduhum, dan dia membiarkan mereka, Allah biarkan mereka fi tughyanihim, dalam kedurhakaan mereka. Konsekuensinya ya'mahun, mereka terombang-ambing. Karena tadi apa? Larut dalam kedurhakaan, akhirnya terombang-ambing. Membiarkan artinya. Nah, kalau di harta yang dipanjangkan. Ini kan kalau arti harfiahnya begitu. Malam mamduda, mamdud artinya yang dipanjangkan. Jadi malam mamduda, harta yang dipanjangkan. Atau kalau bahasa kitanya apa ini?
Harta yang diluaskan, ya. Tadi cuman 10 juta, sekarang udah 100 juta, 100 juta sekarang sudah 10 M. Sudah 10 ember tambah lagi T. Iya kan? Ah, gitu. Iya, benar. Ya, ini yang di sini tadi kan? Dia biarin. Tambah banyak, tambah naik jabatannya, tambah lupa sama masjid. Ya, naik tadi 70 juta, sekarang 120 juta gajinya per bulan, belum lagi harian, belum lagi tunjangan ini, belum lagi tunjangan istri. Tambah banyak istri, tambah banyak tunjangannya. Iya kan? Tambah lena, tambah terlena-lena. Bukan lupa sama masjid, lupa sama sholat malah udah. Lupa sama masjid, masih sholat, masih bagus. Sekarang sudah lupa sholat. Dibiarkan. Saya sebutkan, kalau layang-layang itu, kita main layang, anginnya kencang, itu cepat naiknya. Kalau layang-layangannya baru kita ulur 20 meter, putus, itu masih bisa diuber, Pak. Dan hilangnya bisa dicari. Tapi kalau sudah 80 meter, 100 meter layangnya yang diulur, tiba-tiba di atas putus, mau dicari kemana? Nah itu tadi, dibiarin. Dalam kondisi lengahnya, Nauzubillahi min zalik. Dalam kondisi lengah-lengahnya tiba-tiba udah begini, udah nggak bisa gini lagi. Iya? Jalan pun udah nggak lurus lagi. Barulah mau ngaji Iqra. Alhamdulillah masih alhamdulillah. Jadi orang Indonesia tuh nggak ada yang enggaknya. Allah Maha sayang kok. Kalau sudah begini masih mau belajar Iqra, masih alhamdulillah itu. Ada yang enggak malah. Ya, nauzubillahi min. Jadi tadi menggambarkan kebesaran Allah, lahirlah Walid bin Mughirah. Kemudian bukan hanya itu, inilah spesialnya Walid bin Mughirah. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Sehingga ketika Abu Jahal membujuk Walid bin Mughirah, Walid, saya akan hubungi semua orang untuk mengumpulkan harta, dan harta itu akan saya bagikan kepadamu. Apa kata Walid bin Mughirah? Ente kan tahu ane yang paling kaya di sini. Maknanya ane nggak butuh harta lagi. Gagal Abu Jahal membujuk Walid bin Mughirah. Gitu ya? Itu. Wa ja'altu lahu malam mamduda, aku jadikan untuknya. Coba satu kata dalam tadabbur yang harus kita fahami ini. La. Apa tadi arti la? Ini bermakna taksis. Mau saya tarik kemana lagi di sini? Atau lain lagi khos. Bahasa kitanya spesial. Itu kalau kita mau mentadaburi ayat untuk membuat rasa bagi kita, ya. Ini khususnya tadi kepada Walid bin Mughirah. Begitu khususnya dia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'altu lahu, dan aku jadikan untuknya malam mamduda, harta yang dipanjangkan. Dilapangkan boleh dosa. Boleh. Dipanjangkan itu saya menerjemahkan apa adanya. Nanti terjemahan maksudnya sesuaikan dengan yang lebih enak. Yang dilapangkan, ya, harta yang dilapangkan. Harta yang banyak mah boleh. Kedua, karunia Allah kedua yang Allah berikan kepada Walid bin Mughirah, wa banina syuhuda. Banin anak-anak, syuhud
dari kata syahid, menyaksikan, anak-anak yang hadir. Anak-anak yang hadir. Konon kalau saya tidak salah, maaf kalau saya tidak salah, nanti boleh dikoreksi. Walid bin Mughirah ini punya 8 orang anak. 8 orang anak. Ya. Nanti jumlahnya boleh dicek lagi. Saya ingat-ingat lupa, kalau saya tidak salah itu 8 orang anak Walid bin Mughirah. Dari 8 orang itu yang jadi cuma 1. Yang kemudian disebut dengan menjadi terkenal, Khalid bin Ya, jadi gitu dia. Dari 8 orang itu yang jadi cuma 1 itu, Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Itu. Ini dia, ayahnya ini. Ya, untung dia keluar dari tradisi ayahnya, ya. Wa banina syuhuda, dan anak-anak yang hadir, anak-anak yang ada. Ini pelakunya masih sama. Sekarang saya ini dulu. Ini kan di sini tadi ja'al tuh kan? Ini berarti di sini ada apa nih? Di sini ada waja'al tuh. Ja'altunya nggak perlu ditulis lagi karena sudah diwakilin oleh Saya sering beli contoh, saya membeli sayur, saya membeli ikan. Membelinya 2 kali kan? Saya membeli sayur, saya membeli ikan. Kalau kita sederhanakan kalimatnya, saya membeli sayur dan betul? Membelinya nggak usah dibuat lagi. Nah ini waw jamak namanya. Waw jamak, waw menggabung. Wa ja'altu berarti di sini, dan aku telah menjadikan banina syuhuda, anak-anak yang eksis, anak-anak yang hadir, anak-anak yang real. Banina syuhuda. Wa mahattu ini tidak sama lagi di waw ini dengan ini. Ya. Waw ini dengan waw ini beda karena ini sudah ada kata kerja baru. Mahattu. Sekarang coba. Ini asal katanya apa? Mahada. Muncul ini. Yuk, bahasa Arab kita. Mahada, sedangnya yumahidu, masdarnya tamhida. Berarti ini masdar, verb ing, kata benda dari mahada. Mahada ini salah satu maknanya bisa berarti sama dengan mamduda tadi. Apa tadi mamdud? Dilapangkan. Jadi wa mahadtu, dan aku telah melapangkan. Masih pakai lahu lagi kan? Sama dengan ini? Khususon, taksis. Aku telah melapangkan untuknya tamhida, selapang-lapangnya. Pengulangan masdar dari kata kerja itu untuk memberikan penegasan ke sini. Ya, selapang-lapangnya. Apa yang sering saya contohkan?
wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was sabihati sabha sabihati sabha. Sabihat isim fa'il, sabha masdar. Ya, menjauh sejauh-jauhnya. Menjauh sejauh-jauhnya. Di sini wa mahattu, aku melapangkan lahu untuk Walid bin Mughirah itu selapang-lapangnya. Atau bisa juga aku berikan fasilitas. Ini sudah aplikatif sifatnya. Wa mahattu, aku berikan fasilitas, aku berikan kemudahan semudah-mudahnya. Itulah karunia Allah kepada Walid bin Mughirah. Minimal disebutkan ada 3. Pertama, malan mamduda, harta yang banyak. Kedua, banina syuhuda. Ini kalau kita sudah punya ini biasanya sempurna banget ini. Ya. Kan biasanya dicari orang di situ. Yang ketiga ditambah lagi wa mahattu lahu tamhida. Aku lapangkan untuknya selapang-lapangnya. Seyogianya yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah tinggal lagi mensyukuri 3 poin ini. Malam mamduda, banina syuhuda, mahattu lahu tamhida. Tinggal mensyukuri yang 3 nikmat itu. Fahim? Kita ulang dari ayat ke-12. Wa ja'altu lahu, dan aku telah menjadikan untuknya, untuk Walid bin Mughirah, malam mamduda, harta yang banyak, harta yang dipanjangkan. Wa banina syuhuda, banin anak-anak, syuhuda yang hadir, yang eksis, yang selalu menemani. Ada juga orang yang anaknya banyak tapi dia sendiri. Benar? Iya. Anak banyak tapi satu di sini, satu di sini, satu di sini, satu di sini. No problem. Kalau cuma sekedar tempat. Ya, saya ulang. Nggak ada masalah dengan cuma sekedar tempat, dan memang harus begitu. Nggak mungkin kita punya anak 8 sama selama-lamanya ber-8. Nggak mungkin. Satu di Jogja, satu di Semarang, satu di Palembang, satu di Ciledug misalnya. Nggak ada masalah kalau hanya perbedaan tempat. Tapi seharusnya ini dan ini harusnya sama. Mingkul limakan dimanapun kita berada. Iya. Ayah memikirkan anak, anak memikirkan ayah. Ibu memikirkan anak, anak memikirkan ibu. Dan ini hukumnya dari awal dulu. Karena aura apa yang kita berikan kepada anak, maka aura itulah yang akan balik ke kita. Kita sering dengar nggak? Ada semacam kontak batin, kan? Betul? Kontak batin itu karena adanya kedekatan. Itu bahkan bukan saja terhadap orang keluarga yang terdekat kita, bahkan terhadap teman dekat pun kita masih bisa punya kontak batin itu. Selama kita punya kedekatan. Kedekatan apa? Rohani. Saya punya cerita spesial lah berkaitan dengan kontak rohani ini. Ya, kontak batin ini. Dengan almarhum ayah saya, ya, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Saya kuliah di Pekanbaru. Saat itu kan kita tidak punya handphone, ya. Kita dari keluarga yang susah. Jadi tahun 90 itu kuliah pakai surat, kan, masih ngirim uang pakai wesel, kan. Ngirim uang pakai wesel, bukan transfer, gitu.
Saya kadang-kadang per 3 bulan sekali pulang. Dan yang anehnya, ayah saya tahu saya pulang. Padahal kita nggak ngirim surat. Ya, itu dia. Karena saya emosional. Saya dah punya tempat lebih di hati ayah saya. Ya, walaupun tadinya saya bandel, ya, tapi saya punya tempat spesial di sininya. Itu dia, ya. Jadi saya punya hobi itu makan ikan baung. Ikan baung. Ya, udang. Itu hobi saya karena kalau di sana pasti kita makan itu. Ya, itu. Kalau di sini makanan itu makanan mewah, kalau di sana memang makanan biasa itu. Ya, gitu. Nah, ayah saya pasti kalau ada dia feeling saya mau pulang, dia pasti dia sendiri yang belanja ke pasar. Dia beli udang, dia beli baung. Banyak banget belanja kata ibu saya. Hari ini si Jas pulang. Dia ngomong, hari ini si Jas pulang. Padahal saya nggak pernah ngasih tahu. Ya, benar, biasanya habis zuhur pasti saya sudah nyampe dan makan siangnya itu sudah dengan baung dan udang. Itu spesialnya saya sebut tadi. Jadi sekarang ini yang sulit. Ini yang sulit. Jangankan tempat yang berjauhan, satu rumah saja kadang-kadang feeling kita nggak nyambung. Karena kita dekat fisik, rohani tidak dekat. Itu sebabnya makanya ikatan suami istri itu sebenarnya nggak perlu pakai mata-mata. Nggak perlu pakai mata-mata, nggak perlu dicari wakil orang yang terus memata-matai. Cukup kita punya mata batin. Ya. Begitu juga dengan suami ke istri, istri dengan suami. Ketahuan kok kalau sudah ada gelagat yang nggak aneh, itu pasti akan berasa di diri lawannya, di diri pasangannya. Nah, sekarang kenapa sudah bertahun-tahun selingkuh tapi nggak berasa-berasa? Karena nggak punya kedekatan rohani. Hubungan yang kita bangun selama ini hubungan jasmah, bukan rohani. Nauzubillah min zalik. Inilah krisis di abad ini. Ya, bisa dipahami? Wa bani nasyuhuda wa mahattu lahu tamhida. Aku telah panjangkan, aku telah lapangkan untuknya selapang-lapangnya. Kita bisa lihat 3 ayat ini, 4 malah dari ayat sebelumnya. Ini menggambarkan betapa spesialnya Walid bin Mughirah diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Walid bin Mughirah merasa dia diperlakukan spesial sehingga kemudian muncul rasa terima kasih? Nanti kita lihat ayat lanjutannya. Ya. Kita baca dulu. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Lan tanwin idgham gunnah. Biasanya di sini pakai mim. Ya. Wa ja'altu lahu. Yang penting bagi orang tadabbur, ketika muncul dhamir hu ini, dia sudah tahu ini kembalinya kemana. Itu khusus orang tadabbur. Ya, kenapa? Tidak mungkin bisa menghayati ayat ini kalau masih ada kata-kata yang belum jelas. Penghayatan itu buah dari kejelasan. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ya. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Lagi. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Kalau kita urai lebih detail lagi, ayat ini isinya 3. Pertama Allah, kedua Walid bin Mughirah, ketiga harta yang dipanjangkan. Betul? Jadi kalau kita urai isi ayat ini 3. Allah, aku. Walid bin Mughirah, hu. Yang ketiga adalah malam
malam mamduda. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ya. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Ya. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا. Hafal? Lanjut. Wa banina syuhuda. Ya. Wa banina syuhuda. Lagi. Wa banina syuhuda. Dari wa ja'altu. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda. Lagi wa ja'altu. Alhamdulillah. Wa mahad, perhatikan, mim ke ha tasdid, ha ke dal sukun. Wa mahad tulahu. Kalau yang begini muncul kasus baca. Ya, ini kan huruf dal ini kan sukun. Dal itu kolkolah disambut oleh huruf ta. Kalau kita pakai rumus awal ini, kita akan kesulitan. Contoh, wa mahadtu. Betul? Orang Arab nggak suka dengan yang susah-susah begitu. Ya, makanya ini tidak ada tanda syukurnya. Justru di sini ada tasdid. Ya. Jadi seakan-akan kita bacanya seakan-akan itu tidak ada huruf dal, yang ada hanyalah ta. Itu penyederhanaan. Karena kalau dibaca seperti biasa tadi, wa mahadtu, sulit mengucapkan kolkolahnya. Dari kolkolah pindah ke huruf ta itu sulit. Jadi seakan-akan wa mahad langsung tak. Wa mahadtu lahu tamhida. Wa mahadtu lahu tamhida. Aku telah lapangkan ya untuknya selapang-lapangnya. Aku telah luaskan untuknya seluas-luasnya. Wa mahadtu lahu tamhida. Ya. Wa mahadtu lahu tamhida. 1 2 3. Ma mim ke ha tasdid, ha ke ta. Mahadtu lahu wa mahadtu lahu tamhida. Ya.
ini kan hampir sama dengan awal ayat. Muddatsir, muddatsir, mim ke dal, dal ke sa. Ya, ini mim ke ha, ha ke ta. Wa mahadtu lahu tamhida. Ya. Yuk dari waja'altu. Waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Lagi. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا. Hafal? Yuk, waja'altu. Siap? Yuk, tidak usah lihat Quran. 1, 2, 3. Waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Masya Allah, ya. Dari segi baca dulu saya betulin. Ini kadang-kadang karena di awal tadi waman khalaqtu wahida, ya, wahida. Wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahadtu lahu tamhida. Itu dada semua kan? Karena kadang-kadang terpengaruh 4 ayat ini akhirnya pun kalau berhenti dibaca da, azida. Betul nggak bacaannya? Enggak. Ini kan karena tidak, yang da itu tadi, da itu dal, tanwin, alif. Ya kan? Kalau dibaca berhenti maka dia dibaca 1. Ya kan? Jadi 2 harokat. Syuhuda, mamduda, tamhida, wahida. Nah ini karena da juga disamain lagi ke sini. Padahal ini barisnya 1 dan tidak ada alif. Ini berarti kalau berhenti dalnya dimatiin. Azid. Ya, itu dulu karena saya sering dengar kesalahan di situ. Ya. Summa kemudian, tapi kita pahami dulu. Ketika penggunaan kata summa ini setelah melalui 4 proses. Tadi aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Aku berikan harta yang banyak, anak yang hadir, ke lapangan selapang-lapangnya. Jelas itu? Ya. Kemudian summa, kemudian
Yatma'u, dia sangat menginginkan. Ini ya. Siapa dianya? Walid bin Mughirah. Yatma'u, dia sangat menginginkan agar azida, ini dari kata zada yazidu, zada yazidu ziyadah. Doa yang sering kita pakai adalah Rabbi zidni. Ya, zid artinya tambahkanlah, zada artinya menambah. Sehingga azid alifnya adalah Allah. Azid artinya aku menambah. Ini asalnya tapi karena di sini ada an, mengubah u menjadi a. Mengapa barisnya menjadi a? Karena ada an. Asyhadu, apa artinya? Aku bersaksi. Kalau ditambah di depannya an hada, nggak boleh asyhadu lagi. Kenapa jadi asyhada? Karena ada an. Nah di sini mengapa jadi azida bukannya azidu? Karena di sini ada an. Kita pahami dulu. Setelah 4 karunia yang mungkin yang real dirasakan semua orang, 3 karunia: harta yang melimpah, anak yang selalu hadir, anak-anak yang sukses. Yang ketiga, kelapangan, keluasan, jabatan terus meningkat, kemana-mana kita dapat pengawalan, kemana-mana kita mendapat penghormatan. Itu suatu yang luar biasa. Ternyata Walid bin Mughirah masih merasa kurang dengan 3 nikmat itu. Summa, kemudian yatma'u, dia berharap, dia sangat menginginkan agar azida, aku menambah. Menambah apa? Yang 3 tadi. Harta, anak, dan kelapangan. Ini buktinya bahwa orang tidak pernah merasa cukup dengan nikmat. Ketika nikmat itu tidak disyukuri. Tapi orang akan merasa cukup dengan berapapun yang dia punya kalau menjalani itu dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa yatma'u, kemudian dia sangat menginginkan agar azid, aku menambahkan. Summa yatma'u azid. Jadi yang kelirunya tadi azida, itu yang kelirunya. Ya, karena dia menyamakan dengan bunyi yang di atas. Summa yatma'u azid. Tanwin nun mati bertemu alif izhar. Ya, kayak berhenti saja. Azid. Summa yatma'u azid. Ya. Summa yatma'u azid. Lagi. Summa yatma'u azid. 1, 2, 3. Summa yatma'u azid. Apa tadi yatma'u? Dia sangat yatma'u ini dari kata to. Iya, dia mendorek itu.
Saya buat filosofi hurufnya. To, mim, ain. Filosofinya, perutnya udah buncit, di tengahnya masih kosong, mulut masih nganga. Ini enggak? Sehingga bahasa kita tomak kan? Tomak itu serakah. Jadi orang yang serakah itu, ini udah buncit, to, di tengahnya masih ada kosong, mulut masih, betul enggak? Toma'a itu bentuk madinya, yatma'u bentuk sedangnya. Apa artinya itu secara harfiah? Sangat menginginkan. Jadi kalau orang yang toma' itu orang yang sangat menginginkan. Kita umat Islam dianjurkan untuk tamak dalam hal apa? Kita lihat surah Asy-Syu'ara, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Atma'u ay yaghfirali khati'ati yaumaddin. Itu allazi yang atma'u sangat aku harapkan. Ini dari sini kan? Sangat aku inginkan agar dia mengampuni bagiku khati'ati kesalahan-kesalahanku. Itu tamak yang dibolehkan. Tamak untuk apa? Tamak dengan ampunan. Sangat menginginkan agar Allah memberikan ampunan. Ya? Enggak selalu negatif. Tapi dalam konteks sehari-hari kebanyakan selalu di sini. Ya. Dan memang jarang kita mendengar ada orang tamak dengan ilmu. Ada? Iya kan? Ini berarti menggambarkan memang manusia itu memang orang yang diberi ilmu itu orang yang spesial. Karena nggak banyak orang yang mau ke situ. Iya? Yang banyak orang adalah ingin dapat harta banyak, gitu. Padahal dalam Al-Quran menyebutkan bahwa yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladzi, Allah akan mengangkat orang yang amanu, pertama beriman, yang kedua walladzina utul ilma, dan orang yang disejajarkan loh, orang yang beriman dengan berilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah. Iya, itu. Ingat toma'a tadi? Atma'u, aku sangat mengharapkan ayyaghfirali khati'ati yaumaddin, segala kesalahanku pada hari pembalasan. Doa Nabi Ibrahim, Asy-Syu'ara ayat 80. Tsumma yatma'u an azid, kemudian dia sangat menginginkan, dianya siapa? Walid bin Mughirah. Dengan nikmat yang sudah banyak itu, dia sangat menginginkan lagi agar Allah memberikan tambahan. Apa kalau kata orang Arab, kalau kita orang Indonesia belanja di Arab? Begini, kalau kita belanja di Indonesia, biasanya kita beli duku kan? Beli duku. Paling boleh mencicipi 1-2 kan? Kalau di Indonesia kan? Kalau lebih dari 2 pasti diomelin sama yang dagang. Lu mau belanja atau numpang makan kan gitu? Di Arab enggak. Ibu pergi ke Madinah, pasar di Madinah, mau makan korma, mau makan coklat, mau makan permen, halal, tafadhol. Enggak jadi beli pun enggak apa-apa, makan aja. Nah, orang Indonesia memang dasar serakah, sudah makan kenyang, beli setengah kilo.
Beli setengah kilo coba. Beli setengah kilo. Sudah setengah kilo, minta lagi bonus. Yang makan tadi bukannya bonus. Apa kata orang Arab? Mafi ziyadah. Mafi ziyadah. Ini. Nggak ada bonus lagi. Ente makan udah kenyang. Kalau beli 10 kilo masih mending setengah kilo coba. Saya ada ilmu di zaman jahiliyah, ada ilmu zaman jahiliyah saya maksudnya ya. Ketika kita dulu kuliah di Pekanbaru, itu tempat kos saya itu sekitar 1 kilo lah, nggak nyampe 800 meter lah ke pasar, ya pasar pagi Pekanbaru. Itu pasar pagi Pekanbaru itu duku, duren itu nggak ada musim. Entah duren dari mana, entah duku dari mana, pokoknya itu nggak pernah sepi. Setiap hari selalu ada itu. Nah kalau duren mungkin nggak bisa kan nyicipin di situ duren. Jadi kalau kita, kalaupun yang namanya anak kos, ya mana mungkin ada alokasi dana untuk beli buah? Nggak ada kan? Nggak ada anak kos itu alokasi dananya untuk buah. Iya, itu. Ada 2 ilmunya. Kalau sudah hari Jumat, hari Sabtu, ngelihat ada bendera kuning, janur kuning, udah besok kuliahnya pakai batik. Siapapun yang nikah itu, besok kuliahnya pakai batik dah. Ya. Wow, alhamdulillah makan siang kita nih gratis makan siang. Tapi ada lagi teman saya yang kurang ajar ya, udah makan siang garpu sendoknya dikantongin gitu. Itu zaman jahiliyah ya, itu zaman jahiliyah. Cerita-cerita kita zaman kuliah dulu ya. Ya saya cerita apa adanya, bahwa itulah proses ya, itulah proses. Itu pergaulan. Atau udahlah kalau musim buah ya udah jalan aja sepanjang jalan terminal itu. Duku baras kilo dah 30 ah. Mani ndak? Mani duku maro Palembang. Aso cek ya loh. Ambil 2 makan. Iya. Yo, makasih dah, pindah lagi. Sampai ke ujung sana insyaallah kenyang udah makan duku. Halal kan itu? Halal, orang kita minta kok. Ya. Kondangan halal nggak? Tapi nanti dulu deh. Nanti dulu. Jangan gampang banget menghalalkan. Orang kita nggak diundang kok. Pokoknya sederetan jalan Ki Haji Ahmad Dahlan itu, ya dari rumah ke kampus itu, sederetan itu asal ada yang sudah pakai janur kuning udah seneng banget itu mahasiswa. Sampai orang yang pesta itu bingung dengan kita. Selamat ya Pak, selamat. Mudah-mudahan Mbak Sakinah mawadah warahmah. Modal itu doang itu. Gitu. Makan, tahu mahasiswa kalau makannya sedikit. Ya, gitu. Ziyadah tadi, ziyadah artinya bonus kalau kita, tambahan. Mafi ziyadah kita orang Arab. Enggak ada bonus lagi. Ya. Tsumma yatma'u an azid. Ya. Tsumma yatma'u an azid. Dipertegas bunyi an-nya, alifnya dijelas. An azid. Tsumma yatma'u an azid. Ya. Tsumma yatma'u an azid. Lagi. Mengapa saya ulang? Ada berdekatan ain sama alif. Baik ain sama alif, alif sama ain, ini biasanya selalu rancu ini. Kadang-kadang hurufnya diratain aja semuanya. Yang ma'u ain kan? Yang ma'u an alif. Ya. Tsumma yatma'u an azid. Ya. Tsumma yatma'u an azid. 4 ayat ya.
dari waja'altu. Yuk. Waja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Alhamdulillah, dapat 4 ayat. Ya, sedikit kita punya gambaran tentang siapa itu Walid bin Mughirah. Dia orang yang punya harta banyak, punya anak keturunan yang banyak, dan punya keluasan yang seluas-luasnya karena dia penguasa. Ya. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.